Selamat pagi semuanya. Apa kabar di sana? Saya doakan teman-teman semua sehat semua dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dalam materi permainan olahraga bola besar. Nah, untuk materi yang akan saya bahas adalah materi tentang sepak bola. Jadi, dalam olahraga bola besar itu terbagi beberapa jenis saja. Yang saya presentasikan di sini tidak semuanya, hanya saya akan mengambil beberapa contoh saja olahraga permainan bola besar. Yang pertama, ini ada bola voli, lalu ada bola basket, sepak takraw, dan futsal. Dan ada lagi sepak bola. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan sepak bola, meliputi sejarahnya dan sebagainya. Pengertian sepak bola. Nah, yang pertama, apa sih pengertian sepak bola itu? Sepak bola itu merupakan salah satu jenis permainan bola besar yang dimainkan secara beregu. Pemain dalam sepak bola berjumlah 11 orang tiap tim. Biasanya disebut dengan kesebelasan. Lalu sebenarnya apa tujuan dari permainan sepak bola itu sendiri? Sepak bola itu bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin dan menahan atau menghalangi bola lawan supaya tidak masuk ke gawang kita. Karena dalam permainan sepak bola itu menentukan kemenangan itu dilihat dari banyaknya kita memasukkan bola ke gawang lawan. Semakin banyak kita memasukkan bola ke gawang lawan, semakin banyak juga kesempatan kita untuk menang. Tetapi kalau skor kita di bawah lawan kita, maka kita akan dianggap kalah. Nah, itu tujuan permainan sepak bola. Lalu dalam sepak bola itu terdapat teknik dasar sepak bola. Yang pertama yaitu teknik dasar menendang atau shooting. Yang kedua menggiring atau dribbling. Yang ketiga mengontrol atau controlling. Yang keempat menyundul atau headling. Yang kelima mengumpan atau passing. Yang keenam lemparan ke dalam atau throw in. Jadi itu adalah beberapa teknik dasar yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum masuk ke teknik dasar, kita akan mengenal sejarahnya bahwa dahulu di mana sepak bola berada. Jadi sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Pada masa itu, sepak bola dimainkan untuk melatih fisik para tentara, sekaligus menjadi hiburan ketika perayaan ulang tahun kaisar. Bola yang digunakan pada saat itu terbuat dari usus dan kulit binatang. Sepak bola modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola yang dimainkan di Inggris menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Edward III melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan kekerasan selama pertandingan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola dibawa oleh pelaut
pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA itu didirikan di Paris, Perancis dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Perancis. Pada tahun 1930-an, Piala Dunia mulai diselenggarakan di Uruguay yang diikuti oleh 13 tim, yaitu 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Saat ini sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia. Nah, itu sedikit sejarah singkat dari permainan sepak bola. Sampai sekarang yang menggemari permainan sepak bola itu bukan hanya kalangan anak-anak, bahkan dari kalangan orang tua pun masih banyak yang menggemari. Nah, dalam permainan sepak bola itu terdapat atau terdiri ada sarana dan prasarana. Untuk sarana itu sendiri apa saja? Ya, itu ada 4. Ya. Yang pertama itu ada bola. Nah, bola itu yang terbuat dari karet maupun dari kulit. Nah, ini alat yang paling utama yang digunakan dalam permainan sepak bola. Lalu yang kedua ada kostum tim atau biasa kita sebut jersey. Lalu ada sepatu bola. Nah, sepatu bola ini berbeda dengan sepatu-sepatu yang biasa kita pakai. Karena apa? Sepatu bola itu di bawah telapak itu terdapat beberapa gigi-gigi sepatu atau gerigi-gerigi sepatu. Itu fungsinya saat melakukan gerakan lari di dalam lapangan rumput itu tidak akan licin. Lalu yang keempat itu terdapat cones, ya, ada cones. Nah, cones ini biasa digunakan untuk melatih teknik-teknik kelincahan, menggiring, dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi sarana yang dapat digunakan dalam permainan sepak bola. Nah, selain sarana, ada juga prasarana. Apa saja prasarana yang terdapat dalam permainan sepak bola? Nah, yang pertama itu lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola. Lalu yang kedua ada gawang. Dan yang ketiga ada bendera sudut. Nah, bendera sudut ini biasanya terletak di tiap-tiap sudut lapangan. Ya. Nah, ini sarana dan prasarana dalam permainan. Lalu untuk lapangan itu sendiri. Untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola internasional yang digunakan itu memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Untuk lama permainan sepak bola itu sendiri adalah 2 kali 45 menit. Nah, maksudnya masing-masing atau setiap babak itu waktu pertandingan adalah 45 menit, itu 1 kali babak. Dan ditambah istirahat selama 15 menit di antara kedua babak. Jadi kalau satu babak itu 45 menit, maka kalau dua babak itu menjadi 90 menit. Ya. 90 menit dan ditambah waktu istirahat 15 menit. Jika dalam pertandingan itu kedudukan atau skornya itu sama atau seimbang, maka akan diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit. Lalu untuk ukuran gawang itu sendiri, ya, tinggi gawang itu berukuran 2,44 meter dan lebarnya 7,32 meter. Ini untuk ukuran. Nah, sekarang untuk bolanya. Bola itu yang terbuat dari kulit atau bahan lain yang dapat digunakan. Untuk keliling bola itu sendiri yaitu 68 sampai 71 cm. Sedangkan tekanan udara yang ada di dalam bola itu 0,60 sampai 0,70 atm. Dan berat bola itu sendiri mencapai
396 sampai 453 gram. Nah, ini tadi untuk mengetahui sedikit tentang bola, antara keliling bola, tekanan udara, dan berat bolanya. Lalu ada 3 teknik dasar sepak bola. Nah, untuk yang pertama yaitu menendang. Teknik dasar sepak bola yang pertama yaitu menendang. Dalam teknik dasar menendang itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, untuk menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, ini biasanya dilakukan untuk menendang jarak jauh atau mengumpan jarak jauh. Ini untuk menendang menggunakan kaki bagian dalam. Lalu yang kedua, menendang menggunakan punggung kaki. Saat melakukan tendangan menggunakan punggung kaki, ini biasanya para pemain sering menggunakan teknik ini untuk mencetak gol atau menendang ke arah gawang atau sasaran. Itu menggunakan punggung kaki. Dan yang ketiga itu menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Biasanya para pemain menggunakan teknik menendang kaki dengan bagian luar ini digunakan untuk mengoper, ya, mengoper atau passing kepada teman saat permainan dimulai. Lalu teknik dasar sepak bola yang kedua yaitu menggiring. Menggiring bola itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Lalu yang kedua, menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, itu menggiring bola menggunakan punggung kaki. Jadi untuk menggiring itu sama tekniknya dengan menendang, yaitu menggunakan 3 gerakan tersebut. Lalu yang teknik dasar ketiga, yaitu mengontrol atau menghentikan bola. Teknik mengontrol atau menghentikan bola ini terbagi menjadi 4. Ya, 4 cara atau 4 teknik. Yang pertama, mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Lalu yang kedua, menggunakan punggung kaki. Dan yang ketiga, menggunakan kaki bagian luar. Dan yang keempat, itu mengontrol dan menghentikan bola menggunakan kaki atau menggunakan telapak kaki. Dan teknik dasar yang berikutnya yaitu teknik menyundul. Nah, untuk teknik menyundul ini ada 3 cara. Yang pertama, menyundul bola tanpa melompat. Yang kedua, menyundul sambil melompat bawah, maksudnya menyundul diarahkan ke bawah, ya. Dan yang ketiga, menyundul sambil melompat samping atau menyundul diarahkan ke samping. Teknik dasar yang berikutnya yaitu mengumpan. Ya. Mengumpan ini terdiri dari 4 teknik. Yang pertama, mengumpan dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, mengumpan dengan punggung kaki. Yang ketiga, mengumpan dengan kaki bagian luar. Dan yang keempat, mengumpan dengan telapak kaki. Jadi sebenarnya dalam permainan sepak bola ini yang paling dominan, gerakan yang paling dominan yaitu bagian kaki, ya. Bagian kaki itu yang paling dominan. Nah, lalu yang berikutnya melempar. Nah, dalam teknik melempar ini biasa dilakukan ketika bola akan keluar atau bola keluar dari lapangan. Nah, di mana bola keluar dari lapangan, disitulah akan dilakukan lemparan ke dalam atau throw in. Nah, ini melempar. Lalu ada formasi permainan pemain sepak bola. Nah, teman-teman semua bisa amati formasi-formasi yang ada di sini, ya. Yang pertama itu adalah 1 orang itu sebagai penjaga gawang atau kiper. Ya. Lalu baris yang kedua itu ada 4 orang. Apa tugas 4 orang tersebut? Ya.
Jadi 4 orang tersebut itu sebagai pemain belakang. Tugasnya adalah sebagai bertahan atau pertahanan supaya lawan tidak bisa memasukkan bola ke gawang. Nah, lalu yang ketiga, baris yang ketiga itu ada 3 orang. Nah, 3 orang ini biasanya disebut pemain tengah atau gelandang. Nah, tugas dari 3 orang tersebut itu biasanya membagi bola antara pemain belakang dan pemain depan. Ya. Itu tugas gelandang. Lalu baris yang keempat yaitu ada 3 orang juga. Nah, 3 orang tersebut adalah pemain depan atau penyerang. Nah, biasanya untuk penyerang ini yang sering banyak mencetak gol atau mendapatkan poin. Ini adalah penyerang, ya, paling banyak biasanya. Nah, itu tadi ini formasi pemain sepak bola. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Selamat siang, salam sehat selalu, salam olahraga.